Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, selamat datang di podcast Genbi Talk About Health atau yang lebih dikenal dengan Getah. Perkenalkan, saya Alfa Puroto Aini sebagai moderator di podcast Getah kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan tentunya, yaitu tentang kesadaran diabetes di usia muda sebagai upaya pencegahan gagal ginjal di era modern ini. Seperti yang telah kita kulik mengenai diabetes di episode sebelumnya, yuk kita lanjut ke episode kali ini, yaitu mengenai gagal ginjal. Hari ini kita telah kedatangan tamu nih Sobat Genbi semuanya, yaitu seorang narasumber yang ahli di bidangnya untuk memberikan penjelasan dan panduan yang berharga mengenai seputar gagal ginjal. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sambut narasumber kita, yaitu Kak Diva. Halo semua Sobat Genbi. Halo Kak. Mungkin bisa perkenalan dulu nih Kak ke Sobat Genbi semuanya. Oke. Halo Sobat Genbi semuanya, perkenalkan nama saya Diva. Saya lulusan dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Kebetulan saya waktu kuliah saya ambil jurusan keperawatan. Wah, berarti mbak perawat nih. Oke, Kak Diva ini seorang perawat ya Kak ya. Kebetulan sekarang kerja di mana nih Kak? Untuk sekarang kebetulan saya kerja di salah satu rumah sakit swasta ya di daerah Purbalingga Kak. Menarik ya Kak ya. Untuk kesibukannya nih akhir-akhir ini ngapain sih Kak? Kesibukan untuk akhir-akhir ini seperti biasa nih Kak. Kadang saya berangkat ke rumah sakit untuk melakukan shift, kemudian pulang untuk istirahat. Oke, apakah shiftnya selalu siang atau malam Kak? Kebetulan untuk di instansi saya itu untuk shiftnya itu kita ada rollingan ya Kak, berbeda-beda. Kadang ada shift pagi, siang, sama malam. Wah, gitu. harus bisa memanage waktu dengan Betul baik ya sekali. Kak ya. Lagi manage buat main ya Oh Kak. iya, main gak hari ini? Kebetulan mainnya kesini Kak. Oke, berarti bertemu dengan sobat-sobat Genbi semuanya Iya, nih. Oke Kak Diva, hari ini agendanya apa aja sih Kak? Agenda hari ini sih kebetulan karena libur ya, kemudian ada undangan nih kesini, agendanya paling kesini. Tapi nggak tahu nanti ya mau main juga nggak. Oke, ngomong-ngomong nih Sobat Genbi, pastinya Kak Diva ini sudah paham banget nih mengenai tema kita hari ini. Jadi hari ini kita akan mengulik dan menceritakan mengenai seputar masalah gagal ginjal nih. Bagaimana sih gejala dan penyebab gagal ginjal, sampai tips dan trik agar terhindar dari gagal ginjal ini, ya Kak ya? Iya. Kita sudah merangkum nih Kak beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri untuk Kak Diva nih. Mungkin nanti Kak Diva bisa menjelaskan apa itu gagal ginjal sampai tips dan triknya ya Kak. Oke, Mungkin untuk Sobat Genbi semuanya nih paham nih Kak, apa sih itu gagal ginjal Kak? Oke. Gagal ginjal itu merupakan suatu kondisi di mana ketika organ di dalam tubuh kita, ginjal itu baik kedua ginjal kita maupun salah satu ginjal kita itu tidak berfungsi dengan semestinya gitu ya Kak. Nah, gagal ginjal ini juga ada beberapa kategori, ada gagal ginjal akut dan juga ada gagal ginjal kronik seperti itu. Oke, tadi ada kronik dan akut ya. Iya, betul sekali ya. Itu bisa dijelaskan nih ke Sobat Genbi semuanya, apa sih itu akut, apa itu kronis? Oke, untuk gagal ginjal akut sendiri itu biasanya dialami oleh penderita yang itu dialaminya itu secara mendadak dan itu dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan ataupun 3 minggu ya. Mungkin saya bisa ngasih contoh itu seperti pasien yang memiliki luka bakar kurang lebih contohnya sekitar 70 sampai dengan 90% itu biasanya bisa terjadi komplikasi gagal ginjal, masuknya ke dalam kategori akut seperti itu Kak. Oke, baik, menarik ya kan gagal ginjal. Biasanya gagal ginjal ini menyerang orang tua saja Kak atau gimana Kak? Kalau misalkan penyakit gagal ginjal ini tidak melihat itu ya usia ya Kak ya, bisa aja nih sepantaran kita ini itu bisa aja terkena gagal ginjal. Kenapa? Karena dari pola hidupnya yang memang kurang sehat seperti itu Kak. Wah, pola hidup sangat penting ya Kak. Betul sekali. Untuk tadi kan bisa menyebabkan ke kita juga nih Kak, gejala-gejala awalnya itu yang datang itu gimana sih Kak? Bisa Gejala ya, betul. Biasanya untuk gejala awal yang dapat spesifik ya kita lihat itu dengan kondisi tubuhnya. Misal nih orang ini kok kelihatannya lemas terus, lemah, letih, lesu gitu. Tapi itu selalu tidak ada, kan kadang nih kalau udah lemes makan tuh sehat lagi gitu ya, kayak semangat lagi gitu. Tapi kalau punya pengidap gagal ginjal biasanya kalau sudah
kayak kondisinya udah lemah, udah lemes itu malah semakin drop kayak gitu. Kemudian ketika frekuensi buang air kecilnya ya, itu biasanya itu berkurang daripada kayak kita gini gitu. Biasanya juga air kencingnya maaf ya, itu lebih keruh dan juga ada busanya seperti itu. Oke, untuk berhubungan dari gejala-gejala tadi ini kayak yang disebutkan tadi kan ada tentang apa namanya frekuensi ya Betul, Kak ya. frekuensi. Frekuensi yang normal dan tidak normal itu berapa sih Kak? Itu tergantung dari itu ya, kondisi tubuh kita minum berapa gelas sehari, dan itu jadi apa yang masuk, cairan yang masuk dan cairan keluar itu tergantung dari tubuh kita sih Kak, seperti itu. Oke, berhubungan dari gejala-gejala tadi nih Kak, apa aja sih Kak faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu terkena gagal ginjal? Oke, faktor paling utama ya Kak, faktor pemicu paling utama itu kebiasaan merokok. Itu sangat rawan bisa terkena gagal ginjal. Kemudian yang kedua, sering mengkonsumsi alkohol ya teman-teman semua nih. Kalau yang suka minum alkohol, kalau bisa stop ya, apalagi merokok. Kemudian kurangnya minum air putih dan kurangnya beraktivitas ataupun olahraga, seperti itu Kak. Wah, berarti sangat perlu diperhatikan ya Betul Kak. sekali. Oke, mungkin dari kehidupan sehari-hari, dari makanan mungkin apakah ada faktor-faktor khusus nih Kak untuk terkena gagal ginjal ini? Mungkin untuk dari mengkonsumsi makanan ya, betul. itu untuk faktor khususnya mungkin lebih ke yang sebelumnya ada riwayat diabetes atau hipertensi ya teman-teman semua. Karena apa? Karena pasien atau orang yang memang sudah memiliki riwayat diabetes ataupun hipertensi itu harus selalu menstabilkan tekanan darah dan juga gula darah di dalam tubuh. Contohnya nih, menghindari makanan yang terlalu manis dan juga yang mengandung garam berlebihan, seperti itu. Oke, wah sudah masuk ke diabetes nih kayaknya. Oh, iya. Oke, berhubungan dengan tema kita yaitu tentang diabetes tadi. Apakah iya Kak dari diabetes ini, penyakit diabetes ke gagal ginjal ini sangat berhubungan atau bagaimana nih Kak? Itu bisa saling sinkron ya terhadap dua penyakit itu. Kenapa? Karena pada dasarnya ginjal ini berfungsi untuk menyaring sisa-sisa yang kita konsumsi dan kita keluarkan menjadi urin. Tetapi ketika pasien diabetes, otomatis gula di dalam darahnya itu lebih tinggi ya, lebih banyak. Sehingga ketika disaring oleh ginjal, otomatis kinerja ginjal itu semakin kuat, kayak semakin lebih intens gitu ya dalam menyaringnya. Nah itu yang dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal tersebut. Oke, berarti sangat berhubungan ya. Betul Kak? sekali. Terkait kadar darah tadi nih Kak, tekanan darah yang semakin kerja itu bagaimana sih Kak? Normalnya itu berapa gitu? Untuk tekanan darah? Betul. Oke, untuk tekanan darah sendiri, untuk normal itu untuk diastolnya sekitar 110 dan untuk sistoliknya 80-an ya Kak ya. Kemudian untuk kadar gula darah di dalam tubuh, ketika kita kondisi baru bangun tidur, kemudian kita cek gula darah, itu ketika gula darah kita 90-an sampai dengan 110 itu masih dalam batas standar ya, batas normal. Tetapi ketika kita baru bangun tidur tapi kita belum mengkonsumsi makanan atau minuman, tapi kita dicek gula darah itu sampai 200, itu patut kita curigai apakah itu memiliki riwayat diabetes atau enggak, seperti itu. Wah, untuk sobat Gemini lainnya coba ya untuk mengecek dari sekarang, betul ya Kak ya? Oke, betul sekali. Oke, gimana nih Kak ketika udah mengecek apakah langsung langsung mendiagnosis, saya kena gagal ginjal begitu atau ada betul, betul sekali. Jadi kita itu tidak bisa mendiagnosa kayak saya nih pipisnya kurang, kayak buang air kecilnya kurang nih, apakah saya mengidap gagal ginjal? Itu nggak bisa ya teman-teman semua ya, karena di sini pada dasarnya semua diagnosa penyakit itu ada pemeriksaan penunjang, yaitu bisa pemeriksaan dari urin maupun pemeriksaan laboratorium dari darah, seperti itu Kak. Oke, untuk dari pemeriksaan laboratorium dan lain-lain, apakah semua puskesmas ataupun dari klinik-klinik itu sudah menyediakan atau untuk kurang lebih untuk vaskes terdekat dari rumah maupun rumah sakit, insya Allah semuanya sudah menyediakan untuk pemeriksaan laboratorium lengkapnya Kak, seperti itu. Mungkin teman-teman mulai coba cek ke klinik maupun puskesmas terdekat ya. Betul sekali. Oke, untuk banyak nih Kak mengatakan bahwasannya mengonsumsi air putih itu menjadi dapat mencegah penyakit gagal ginjal. Apakah ini mitos atau fakta nih Kak?
Oke, mitos atau fakta ya ini Iya. ya. Yuk coba teman-teman Kita bisa juga. bisa apa ya? Bisa tulis ya di kolom komentar mitos atau fakta. Oke, jadi ini mungkin kita jelaskan dulu ya terkait mitos fakta, nanti kita jawab di belakangan, oke? Boleh banget. Jadi teman-teman semua pasti sudah tahu ya, air putih itu sangat bermanfaat bagi kita ya, bagi kesehatan kita juga ya. Nah, pastinya seperti yang tadi sudah kita jelaskan ya terkait air putih itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Ketika kita kekurangan oksigen ketika kita kekurangan cairan atau air di dalam tubuh kita, itu merupakan salah satu faktor pemicu kita bisa terkena gagal ginjal. Jadi teman-teman semua harus benar-benar memprioritaskan minum ya, walaupun sibuk ya ngerjain tugas kuliah, tapi jangan lupa minum air putih, itu paling penting. Biasanya nih sobat Genbi yang lainnya tuh suka banget ngopi-ngopi sambil nugas itu Kak. Aduh, perlu diperhatikan lagi Iya, ya betul Kak. sekali. Malah nanti takutnya kalau kebiasaan kopi malah jadi insomnia. Oh iya, Karena betul. banyaknya, karena kadang kan orang kalau minum kopi tidurnya malah itu ya suka begadang ya, tidurnya nggak bisa tepat waktu. Untuk mengkonsumsi air putih sendiri nih Kak, apakah ada aturan ataupun takarannya untuk dapat mencegah gagal ginjal ini? Untuk minum itu kurang lebih mungkin teman-teman bisa ngira-ngira ya sekitar 8 sampai dengan 10 gelas itu per hari. Insya Allah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh kita gitu. Biasanya kalau kelebihan cairan atau kekurangan cairan itu apakah bisa menjadi apa ya, penyakit gagal ginjal ini, atau bisa apa ya namanya, menyembuhkan atau mencegah begitu Kak? Kalau misalkan mencegah itu bisa, kayak tadi sudah kita jelaskan ya, terkait mencegah bisa menggunakan bisa mengkonsumsi air putih yang banyak. Kemudian untuk menyembuhkan itu kita throwback kepada pasien yang memang dia sudah mengidap CKD ya, CKD atau gagal ginjal itu ya. Itu biasanya malah kalau pasien yang udah mengidap gagal ginjal itu malah harus dikurangi frekuensi minumnya seperti itu. Jadi kayak terbalik, betul oke. sekali gitu. Oke, kalau kurang minumnya tuh gimana Kak? Apakah itu menjadi salah satu penyebab gagal ginjal atau bagaimana? Iya, betul sekali, itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya gagal ginjal. Oke, apakah ada cara lain nih Kak selain dengan minum air putih ya Kak untuk mencegah gagal ginjal ini? Oke, untuk cara yang lain yang paling utama itu dari pola hidup kita ya teman-teman semua. Jadi kita harus melakukan pola hidup sehat, kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian jangan lupa nih teman-teman semua harus sering berolahraga. Iya ya Kak, ini kaum mager gimana Iya, nih betul Kak cara sekali. menggerakkannya? Oke Kak, nih lanjut. Apakah orang yang terkena gagal ginjal ini ada memiliki tanda-tanda khusus atau bagaimana nih Kak? Oke, mungkin terkait tanda-tanda yang kita lihat, melihat pasien yang terkena gagal ginjal ya, ini kita bisa melihat secara, kita kan karena kita masih awam gitu ya, kita melihat secara sekilas aja ya, sepintas itu biasanya terlihat dari kulitnya itu kadang terlihat kering dan juga itu tuh seperti ada gatal-gatal seperti itu. Kemudian untuk kondisi tubuhnya kadang juga terlihat seperti orang lemas, itu paling utama terlihat seperti itu. Kadang juga di tubuhnya itu ada bengkak gitu ya, atau bisa kita sebut dengan edema. Edema itu merupakan salah satu penyakit kayak bengkak di dalam tubuh ya, bisa itu bengkak di kaki, di tangan maupun di perut. Kenapa bengkak? Itu merupakan penyebab dari kurang berfungsinya ginjal untuk menyaring cairan yang di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, sesak nafas. Biasanya pasien yang memang didiagnosa mengalami itu gagal ginjal biasanya itu merasakan sesak nafas karena cairannya di dalam tubuh kan terlalu banyak ya, karena ginjalnya tidak dapat berfungsi dengan maksimal, maka cairannya di dalam tubuh itu yang dikeluarkan itu malah semakin sedikit karena memang ciri-cirinya kan sebelumnya juga BAK-nya itu ya frekuensinya berkurang kayak gitu. Dan juga ada lagi merasa mual muntah. Kenapa merasa mual muntah? Karena zat-zat atau racunnya di dalam tubuh kita itu tidak dapat disaring oleh ginjal. Seperti itu sih Kak, karena memang ginjalnya kan ada masalah. Oke, wah menarik sekali ya Kak. Untuk tanda-tanda ini apakah kita hanya menyadari atau bisa dilihat dari orang yang dari luar begitu Kak? Yang pertama mungkin dari diri kita sendiri ya. Pastinya kita menyadari apa sih yang di dalam tubuh kita yang berbeda nih. Biasanya orang yang sehat itu pasti akan merasakan ketika dirinya itu merasa ada yang sakit ya. Pasti itu
pasti itu bakal dirasakan. Tetapi ketika kita melihat seseorang secara langsung itu menurut saya itu kita nggak bisa mendiagnosa langsung sih Kak, karena memang setiap orang kan nggak semuanya dengan dengan gejala ini langsung kita oh ini gagal ginjal, itu nggak boleh gitu ya Kak, harus ada pemeriksaan penunjang yang lain seperti itu. Oke, bagi sobat Genbi lainnya mungkin bisa nih mulai dicek dari tanda-tanda yang sudah disebutkan oleh Kak Diva ini ya Kak. Oke, untuk selanjutnya nih Kak, ini kita ada tips dan trik nggak nih Kak untuk sobat Genbi lainnya? Oke, tips dan trik agar terhindar dari gagal ginjal. Oke, yang pertama, teman-teman semua harus benar-benar menjaga pola hidup sehat. Harus rajin olahraga, harus sering mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Itu benar-benar harus teman-teman terapkan ya di kehidupan. Kemudian yang kedua, jangan sering-sering mengkonsumsi alkohol dan juga minuman keras ataupun alkohol ya. Setelah itu, teman-teman semua juga jangan terlalu sering mengkonsumsi obat-obatan yang itu memang dikonsumsinya dalam jangka waktu panjang ya Kak, dan itu tanpa advice atau resep dari dokter. Itu jangan ya teman-teman, itu bahaya bagi ginjal kita gitu. Wah, bahaya banget ya Kak berarti. Ayo, nggak ada tambahan nih Kak? Boleh, ayo. Kemudian nih teman-teman semua, kalau misalkan dari teman-teman semua ada yang punya riwayat keturunan, misalkan nih dari keluarganya ada yang punya diabetes ataupun hipertensi, itu benar-benar teman-teman itu harus menjaga ya. Karena apa menjaga? Biasanya kalau misalkan nih teman-teman ada keturunan penyakit tersebut, itu resiko kena gagal ginjal itu lumayan ya. Jadi teman-teman semua harus benar-benar menjaga kestabilan baik itu hemodinamik dan juga kadar gula darah di dalam tubuh seperti itu. Oke, sangat jelas ya teman-teman. Oh ya Kak nih, kita sudah merangkum beberapa pertanyaan nih Kak dari Instagram Genbi. Ada Q&A nih mengenai gagal ginjal. Pertanyaan pertama nih dari @nataki_ki, yaitu apakah gagal ginjal ini harus selamanya cuci darah Kak? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya Kak ya. Oke, baik. Kenapa sih pasien gagal ginjal harus cuci darah terus-menerus gitu ya? Oke, di sini kita kembali lagi ke pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertama sudah kita jelaskan terkait kategori gagal ginjal, itu ada gangguan gagal ginjal akut dan juga kronis ya. Gagal ginjal kronis tersebut itu yang biasanya selalu dilakukannya cuci darah itu terus-menerus, dan itu masuk ke stage 5 atau stadium 5 ya teman-teman semua. Jadi kita simpulkan kalau misalkan nih teman-teman semua itu mengetahui tentang gagal ginjal itu, yang pertama gagal ginjal akut itu biasanya itu kurang lebih diagnosanya stadium 1, 2 sampai dengan 1, 2 sampai dengan 3. Tetapi kalau sudah masuk ke kronis, biasanya itu gagal ginjal yang memang harus dicuci darah. Biasanya udah masuk stage akhir ya, atau stadium akhir. Biasanya seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk cuci darah ini bisa dilakukan terus-menerus itu ketika pasien tersebut dalam kondisi udah stage 5 atau tahap stadium 5, tahap akhir. Kalau misalkan gagal ginjalnya masih di tahap 1, 2, 3, itu bisa kita menggunakan alternatif pengobatan lain sesuai dengan advice dari dokter spesialisnya, seperti itu. Wah, menarik ya Kak. Apakah kalau misalnya nih Kak berhubungan dengan cuci darah itu kan tadi itu di berapa ya Kak? Di 5 atau stadium. Iya, stadium. Ada 1 sampai dengan 5. Oh iya, stadium 1 sampai 6. 5. 5 ya. Stadium 1 sampai 5. Untuk stadium 1 sampai 3 itu apakah bisa masih sembuh atau bagaimana nih Kak? Betul sekali. Kemungkinan untuk sembuh kalau misalkan pasien gagal ginjal stadium 1 sampai 3 itu cukup besar ya. Tapi ini ada syaratnya nih. Syaratnya apa? Teman-teman semua yang memang sudah mengidap gejala gagal ginjal stadium tersebut tuh, yang pertama harus benar-benar menjaga seperti yang tadi kita sampaikan ya di atas, itu pola hidup sehat, kemudian selalu mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi, dan juga selalu beraktivitas atau selalu berolahraga seperti itu. Dan juga itu merupakan salah satu faktor agar terhindar sampai dengan ke stage 5 atau stage terakhir kayak gitu. Jadi kita kayak antisipasinya seperti itu. Biasanya juga kalau stadium 1, 2 ataupun 3 itu kadang ada juga yang memang dia tuh ada riwayat penyakit keluarga, ada diabetes ataupun hipertensi, biasanya kayak gitu. Oke,
ini bersangkutan dengan cuci darah nih Kak. Apakah ada alternatif pengobatan nih Kak selain cuci darah? Ini dari @AYRKH underscore. Betul sekali. Yang dimaksud apakah ada alternatif lain ya selain cuci darah ya? Betul. Seperti pertanyaannya. Oke. Alternatif yang lain selain cuci darah itu sebenarnya cuci darah itu merupakan hanya pengganti kinerja dari ginjal. Jadi ketika seseorang mengalami gagal ginjal itu sebenarnya itu lebih utama itu untuk transplantasi ginjal atau bisa kita sebut dengan cangkok ginjal. Cuma kan itu ketika seseorang dilakukan cangkok ginjal itu biasanya harus menggunakan ginjal dari keluarganya gitu. Biasanya seperti itu dan itu memang kemungkinannya rada susah ya untuk dilakukannya kayak gitu Mbak. Mungkin bisa dilakukan di rumah sakit yang memang sudah besar dan juga memang dokter spesialisnya banyak seperti itu. Jadi memang pencegahan utamanya itu transplantasi ginjal atau cangkok ginjal. Tetapi cuci darah itu hanya salah satu faktor terapi atau kayak pengobatan agar fungsi ginjalnya itu selalu berjalan kayak gitu. Makanya kadang kita nih dengar ada pasien itu kok satu hari dalam satu minggu kok mereka cuci darah 2-3 kali. Itu merupakan salah satu cara untuk pengganti kinerja ginjal gitu. Oke, menarik ya Kak. Untuk cuci darah ini apakah selamanya akan cuci darah atau ketika kita rajin rutin cuci darah bisa sembuh atau bagaimana nih Kak? Oke, ini kembali lagi kayak pertanyaan yang sebelum ya kita throwback ya. Betul. Karena kalau misalkan terkait ini tuh kita kembali lagi dengan stage atau stadium dari gagal ginjal tersebut ya. Kadang ada nih pasien dia stadium 3 ataupun 4 tetapi dia sudah mulai cuci darah. Ketika cuci darah pertama, kedua, ketiga, tetapi kreatinnya malah semakin bagus, itu bisa diberhentikan. Tetapi ketika pasien sudah masuk ke tahap akhir, itu memang harus terus-menerus cuci darah. Jadi kayak harus selalu cuci darah dalam satu minggu bisa 2-3 kali, tergantung dari dokter penanggung jawabnya memberikan advice kepada pasiennya itu berapa kali dalam satu minggu gitu. Wah, menarik ya Kak. Nggak kerasa nih teman-teman, ternyata kita sudah di penghujung acara ya. Untuk sebelum menutup di podcast kali ini Kak, apakah ada closing statement Kak? Oke, Closing statement ya untuk Oke, untuk teman-teman semua ya, selalu jaga kesehatan karena sehat itu mahal harganya. Sedangkan kalau misalkan sakit itu gampang sekali dapetin ya gitu. Jadi teman-teman semua benar-benar harus jaga kesehatan ya, karena kesehatan itu penting. Oke, betul sekali ya teman-teman, harus dijaga pola hidupnya. Betul sekali. Apalagi mahasiswa remaja dari sesuai tema kita nih Kak di era modern ini. Betul. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Diva atas informasi yang sangat berharga dan komprehensif tentunya seputar gagal ginjal di Sobat GNB. Sesuai dengan tema kita, yaitu adalah kesadaran diabetes di usia muda sebagai upaya pencegahan gagal ginjal di era modern. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita semua untuk lebih aware terhadap kesehatan ginjal dan diabetes. Saya Fakulotu Aini dan saya Diva. Pamit undur diri. Jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.